Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam isi buku The Highly Paid Expert dari Debbie Allen. Buku ini kayaknya ya semacam peta harta karun gitu buat siapa saja yang pengen mengubah passion, keahlian, bakat jadi karir yang nggak cuma oke tapi juga ya menguntungkan banget. Jadi misi kita kali ini adalah menyaring strategi-strategi paling penting dari buku ini. Khusus buat Anda nih yang punya cita-cita jadi figur otoritas, yang diakui, dan pastinya dibayar mahal di bidangnya. Siap kita bongkar bareng-bareng? Siap banget. Dan ini waktunya pas banget loh kita bahas ini. Buku ini tuh menekankan sekarang ini dengan adanya internet, media sosial, terus kekuatan pemasaran video, wah ini era emas buat para ahli. Peluangnya gede banget, tapi ya gitu, ada caranya, ada seninya. Nah, itu dia. Nggak bisa asal jalan aja kan? Benar sekali. Jadi bukan cuma soal punya skill, tapi gimana cara bungkus dan jualnya dengan pas gitu ya. Oke deh, mari kita mulai dari yang paling dasar. Menurut buku ini, siapa sih sebenarnya yang bisa kita sebut ahli itu? Apa harus punya gelar profesor atau jadi CEO dulu gitu? Wah, sama sekali nggak. Itu sih pandangan lama ya. Sumber ini ngasih definisi ahli itu sebagai spesialis yang dikenal. Dikenal karena apa? Karena kebijaksanaan dan kemampuannya ngasih solusi praktis. Ini bisa datang dari ya pengetahuan formal, bisa juga dari pengalaman bertahun-tahun, atau malah panduan pribadi yang unik banget. Kuncinya, mereka itu fokus. Fokus banget sama satu topik atau niche market yang spesifik. Niche market ya, berarti nggak bisa terlalu umum dong. Mesti spesifik banget nyasar masalah atau kelompok orang tertentu. Tepat. Makin spesifik, makin gampang Anda dikenal sebagai ya solusi buat masalah itu. Orang sekarang kan carinya informasi yang dalam, yang nggak bisa didapat cuma dari Google sekilas. Mereka butuh solusi detail, langkah demi langkah, dan seringnya butuh dukungan personal juga. Nah, keahlian kayak gini dibutuhin di semua industri loh. Oh ya? Iya, buku ini kasih contoh banyak, mulai dari konsultan bisnis, ahli strategi medsos, bahkan sampai ahli reparasi rumah pun bisa. Wah, menarik ya. Berarti pintunya terbuka lebar banget. Tapi kan sering kita dengar nasihat, ikuti passionmu, nanti uang datang sendiri. Buku ini setuju plek? Atau ada tapinya nih? Ada tapinya, dan lumayan gede. Gairah atau passion itu ya penting banget. Penting sebagai bahan bakar, apalagi pas lagi susah, lagi ada tantangan. Tapi, ya itu, gairah aja nggak cukup buat bangun bisnis yang sukses. Perlu dilengkapi sama pemahaman bisnis yang kuat, strategi pemasaran yang pas, dan satu lagi nih, pola pikir seorang wirausaha. Pola pikir wirausaha. Ini maksudnya kita lihat keahlian bukan cuma hobi atau kerjaan sampingan, tapi sebagai bisnis utuh yang perlu dikelola, gitu ya? Persis. Dan ini nyambung banget sama poin niche tadi. Contoh dari penulisnya sendiri, si Debbie Allen ini, relevan banget. Dia kan awalnya punya toko baju, ya cukup ulum lah. Terus dia sadar, kekuatannya itu sebenarnya di pemasaran retail. Akhirnya dia fokus jadi konsultan khusus buat industri retail. Nah, fokus yang tajam ini yang bawa dia ke level ahli yang lebih tinggi. Ini, bangun model bisnis yang cerdas. Ini penting banget. Jangan sampai ya semua pemasukan kita itu 100% tergantung sama waktu dan tenaga kita pribadi. Kalau kita sakit atau liburan, wah berhenti total pendapatannya. Nggak mau kan gitu? Iya juga ya. Makanya, buku ini saranin buat bikin semacam polis asuransi jiwa pribadi buat bisnis kita. Maksudnya, ya aliran pendapatan pasif atau semi pasif. Bisa dari produk digital, kursus online, buku, atau sistem apa aja lah yang bisa ngasilin duit bahkan pas kita lagi nggak terlibat aktif. Wah, itu pemikiran penting banget sih. Diversifikasi pendapatan dari awal. Oke, tadi sempat nyinggung soal pola pikir wirausaha. Seringkali kan yang jadi penghambat terbesar itu bukan kurang ide atau skill, tapi dari diri kita sendiri. Gimana kata buku ini soal itu? Anda bener banget. Buku ini mengidentifikasi ketakutan itu sebagai musuh nomor satu. Takut gagal lah, takut ditolak, takut dianggap gak cukup bagus. Bahkan ada juga loh yang namanya takut sukses. Pernah ngerasain kan? Oh, sering banget. Pasti banyak deh di antara kita yang pernah ngalamin. Terus, cara ngatasinnya gimana menurut buku ini? Ada resep rahasianya nggak? Nggak ada resep rahasia sih, tapi ada strategi praktisnya. Buku ini nawarin 5 langkah. Pertama, ya akui aja rasa takut itu. Jangan dilawan,
Jangan disangkal, terima aja dulu. Kedua, ubah cara pandang soal gagal. Jangan buang energi buat nyesel. Anggap aja itu data, pelajaran berharga buat ke depan. Ketiga, jangan dipendam sendirian. Curhatin ketakutanmu ke orang-orang yang positif, yang bisa kasih dukungan beneran. Keempat, cari inspirasi aktif. Bisa dari buku, musik, seminar, apa aja lah yang bikin semangat lagi. Dan kelima, ini nih yang paling menantang, tapi paling cespleng. Rasain takutnya, tapi tetap lakuin. Rasain takutnya tapi tetap lakuin? Wah, suka banget kutipan itu. Di buku ini juga ada kutipan lain kan? Kalau kamu nggak bikin diri sendiri takut, berarti kamu mainnya terlalu dekat sama zona nyamanmu. Ini kayak nyuruh kita buat terus nantang diri ya. Betul banget. Selain ngatasin takut, sikap positif sama antusiasme itu nular loh. Nular ke calon klien, ke partner kita. Buku ini juga ngejelasin beberapa pikiran atau mindset inti yang perlu ditanam sama seorang ahli. Misalnya, disiplin buat fokus ke tujuan, sistematis biar bisa lihat proses dan gambaran gedenya, kreatif buat mikir out of the box, tangguh atau fleksibel pas ngadepin perubahan, etis karena reputasi itu nomor satu, bertanggung jawab sama janji dan hasil, dan berani ambil resiko yang terukur. Soalnya inovasi tanpa resiko ya nggak mungkin. Oke, sip. Fondasi mental udah dibahas nih. Anggaplah kita udah punya nyali sama pola pikir yang benar. Langkah konkret selanjutnya apa? Gimana kita mulai bangun identitas sebagai ahli? Nah, langkah pertama yang paling dasar itu bangun merek atau branding yang kuat. Dan ini tuh jauh lebih dari sekedar logo atau warna ya. Merek itu soal keseluruhan citra bisnis kita, pesan unik yang kita sampaikan, dan gimana kita pengen dilihat sama target pasar kita. Ini harus konsisten di semua tempat, website, medsos, kartu nama, bahkan cara kita ngomong. Gimana mulainya ya? Kadang bangun merek itu kedengarannya abstrak gitu. Buku ini nyaranin mulai dengan jawab 7 pertanyaan penting. Nggak perlu saya sebutin semua, tapi intinya kayak, apa sih yang benar-benar bikin kamu beda dari yang lain? Apa hasil utama yang kamu tawarin ke klien? Siapa klien idealmu secara spesifik banget? Jawaban dari pertanyaan ini nanti jadi kompas buat strategi merek kita. Termasuk milih nama bisnis juga dong ya? Jelas banget, nama bisnis harus jelas, gampang diingat, dan idealnya nunjukin keahlian atau hasil yang kita tawarkan. Misalnya, daripada nama generik, coba ahli negosiasi gaji atau pelatih keuangan milenial. Kan langsung kebayang. Tapi ada satu tips teknis nih yang ditekankan banget di buku ini yang sering banget kelewat sama ahli pemula. Apa tuh? Kayaknya penting banget. Pastikan Anda punya domain.com buat nama bisnis Anda, bukan .net, .org, atau cuma ekstensi lokal aja, apalagi kalau rencana mau jangkau pasar yang lebih luas. Domain.com itu masih dianggap standar emas buat kredibilitas global dan lebih gampang diingat orang. Wah, ini menarik. Ada contoh kasusnya kan di buku ini? Soal klien namanya Helena itu. Iya, itu contoh bagus banget. Si Helena ini dari Australia, punya nama bisnis Simple Slimming, tapi cuma punya domain .com.au. Pas mau ekspansi global, penulisnya nyaranin cari nama baru yang domain.com-nya masih ada. Akhirnya, mereka nemu winning@slimming.com. Langsung deh dibeli sama variasi-variasinya juga. Ini nunjukin betapa pentingnya punya domain.com buat bangun kerajaan online kita. Benar-benar pelajaran penting ini. Selain nama dan domain, gimana soal elemen visual, kayak logo? Apa tipsnya biar logo kita kelihatan pro? Buku ini kasih beberapa panduan bagus buat desain logo. Intinya sih, bikin simple dan gampang diingat. Pastiin logo itu bisa bangkitin emosi yang pas sama citra merek kita. Entah itu kepercayaan, inovasi, atau kehangatan. Pemilihan warna sama jenis huruf, font, itu ngaruh banget. Ada psikologi warna juga dibahas. Yang paling penting, logo harus original, jangan niru punya orang. Dan saran terbaiknya, ya invest dikit lah buat minta masukan desainer grafis profesional. Jangan cuma ngandalin selera temen atau keluarga. Masuk akal sih. Nah, setelah merek mulai kebentuk, ada istilah Unique Selling Proposition atau USP. Bisa dijelasin dikit nggak apa itu dan kenapa penting? USP atau proposisi penjualan unik, itu inti dari janji merek kita. Ini jawaban buat pertanyaan mendasar dari calon klien. Kenapa saya harus milih Anda bukan yang lain? USP yang kuat itu fokusnya ke nilai dan manfaat spesifik yang kita tawarkan, bukan cuma fitur atau harga.
Kita harus posisiin diri dari sudut pandang pelanggan. Masalah gede apa sih yang bisa kita selesain buat mereka secara unik? Jadi ini bukan slogan kosong ya, tapi janji nyata yang bisa dirasain pelanggan? Tepat. Dan ini ada kaitannya sama jenjang kematangan seorang ahli yang digambarin kayak piramida di buku ini. Paling bawah ada pemula, saingannya banyak, harga murah. Naik jadi spesialis, mulai dikenal di niche-nya. Terus otoritas, udah punya sistem terbukti, harga lebih tinggi. Puncaknya, itu ahli dibayar mahal. Punya brand equity kuat, pengikut setia, bisa nentuin harga premium. Nah, USP yang kuat itu bantu kita naik tingkat di piramida itu. Piramida itu visualisasi yang bagus ya. Satu lagi nih, soal branding dasar. Kartu nama. Masih relevan nggak sih di zaman digital gini? Menurut buku ini, masih relevan banget. Tapi bukan sekedar kertas isi info kontak doang. Anggap kartu nama itu alat pemasaran mini kita. Harus kelihatan profesional, pesannya jelas, idealnya nyantumin USP kita, dan yang penting, ada call to action atau ajakan bertindak yang jelas. Misalnya, arahin orang ke website buat unduh sesuatu yang gratis. Buku ini bahkan nyebutin 10 kesalahan umum kartu nama yang harus dihindari, kayak desain amatir, info nggak lengkap, atau nggak ada ajakan bertindaknya. Oke, jadi merek udah mulai kuat nih, identitas jelas. Tapi kan percuma kalau nggak ada yang tahu kita ada ya kan? Gimana caranya biar kita kelihatan sama calon klien yang pas? Nah, ini kita masuk ke babak promosi diri tanpa malu, atau shameless self-promotion, gitu istilah di buku ini. Kuncinya adalah sadar bahwa Anda itu ya merek Anda, keahlian Anda, cerita Anda, pengalaman Anda, itu semua bagian dari promosi. Contohnya si Penny Dyer tadi, pengalamannya di dunia kampus jadi dasar mereknya universitybydesign.com. Begitu merek kita jelas, kita harus aktif bikin kelihatan. Promosi diri tanpa malu, kedengarannya agak gimana gitu ya? Contoh konkretnya gimana? Penulis buku ini cerita pengalaman pribadinya yang menarik banget. Dia pernah dapat kesempatan diwawancara sama Howard Stern. Tahu kan penyiar radio yang terkenal kontroversial banget dan suka nyerang tamunya? Awalnya dia takut banget dan ragu. Wah, Howard Stern. Itu butuh nyali gede banget sih. Terus gimana hasilnya? Dia beraniin diri, siapin diri, terus adapin. Meskipun wawancaranya menantang, nggak selalu nyaman, tapi publisitas yang didapat setelahnya itu luar biasa gedenya. Bukunya jadi bestseller, bisnisnya meledak. Ini contoh ekstrim sih, tapi pesannya jelas. Jangan takut buat menunjukin diri, walau rasanya agak di luar zona nyaman. Peluang gede sering datang dari situ. Pelajaran berharga banget deh. Di era sekarang, nunjukin diri itu pasti nyambungnya ke dunia online ya. Tepat sekali. Buku ini ngebahas konsep dominasi merek online. Pernah nggak iseng cari nama sendiri di Google? Apa yang muncul di halaman pertama? Ini penting banget loh. Kalau calon klien nyari kita dan nggak nemu apa-apa, atau nemunya info nggak relevan, wah, kredibilitas kita bisa langsung anjlok. Sebaliknya, kalau nama kita muncul dominan, ada website pro, profil LinkedIn kuat, artikel, video, kita langsung dianggap otoritas. Jadi ini bukan soal narsis ya, tapi soal bangun kredibilitas digital. Langkah praktisnya gimana? Pertama, balik lagi ke soal domain tadi. Punya domain .com atas nama pribadi dan nama merek. Arahin ke website. Kedua, bangun website yang efektif. Bukan cuma brosur online. Website kita harus punya alur navigasi yang jelas, pesan yang konsisten sama merek, dan copywriting teks pemasarannya harus fokus ke solusi dan hasil buat klien, bukan cuma tentang kita. Dan yang penting banget, harus ada cara gampang buat pengunjung daftar ke mailing list kita. Biasanya lewat formulir sign up yang nawarin sesuatu yang berharga, misal e-book gratis, biar kita bisa bangun database prospek. Database ini penting ya buat komunikasi jangka panjang. Terus gimana sama media sosial? Kayaknya wajib ada di sana, tapi strateginya gimana biar efektif? Buku ini menekankan, tujuan utama medsos buat ahli itu bukan sekedar ngumpulin banyak followers atau likes. Bukan itu. Tujuan strategisnya itu ngarahin pengikut yang tepat dari platform sosial ke website kita. Di website itulah mereka bisa belajar lebih banyak, masuk ke database kita, dan akhirnya jadi klien. Jadi, kualitas pengikut, apakah mereka target pasar kita, jauh lebih penting daripada jumlahnya. Berarti nggak perlu ada di semua platform dong ya? Nggak perlu, pilih aja platform di mana target pasar kita paling aktif. Misalnya, LinkedIn sering banget efektif buat B2B, business to business. Fokusnya di berbagi konten yang benar-benar berharga, informatif, dan layak dibagikan, share-worthy. Edukasi audiens kita,
Bangun hubungan, jangan cuma jualan melulu. Selain tulisan dan gambar, gimana sama video? Kayaknya makin penting ya sekarang. Penting banget, buku ini nyorot beberapa keuntungan pemasaran video. Video itu cenderung dapat peringkat lebih bagus di Google. Terus, click-through rate email yang ada videonya juga lebih tinggi. Dan orang cenderung lebih ingat informasi kalau disampaikan lewat video. Manfaatin platform kayak YouTube. Bikin judul video yang ada kata kunci, keyword, relevan sama keahlian kita dan apa yang dicari orang. Misalnya kalau ahli nutrisi pasca melahirkan, judulnya bisa tips nutrisi cepat pulih setelah melahirkan. Video juga bagus buat demo kalau kita pembicara. Kuncinya, konsisten bikin konten video berkualitas. Oke, branding udah, visibilitas online juga udah. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya. Gimana caranya ubah semua ini jadi duit, jadi penghasilan tinggi? Strategi monetisasinya apa aja yang dibahas? Nah, ini bagian dagingnya nih. Buku ini bahas macam-macam cara buat monetisasi keahlian kita. Pertama, dibedain antara coaching sama consulting. Gampangnya gini, coaching itu lebih fokus bantu individu kembangin potensi diri dan capai tujuan mereka, prosesnya lebih kayak ngebimbing. Kalau consulting, biasanya ngasih saran dan solusi strategis buat masalah spesifik, seringnya buat organisasi atau bisnis. Dua-duanya butuh sistem yang jelas dan paham banget siapa klien ideal kita. Oke, coaching dan consulting. Terus ada juga bicara di depan umum. Itu gimana model bisnisnya? Ada dua model utama di sini. Pertama, dibayar untuk bicara, pay to speak. Jadi kita diundang dan dibayar buat kasih pidato motivasi atau edukasi. Biasanya sih nggak ada jualan produk di akhir. Model kedua, berbicara untuk menjual, speak to sell. Nah, di sini kita mungkin nggak dibayar atau dibayar dikit, tapi fokus utamanya itu ngasih konten edukasi bernilai tinggi yang ujung-ujungnya ngarah ke penawaran produk atau jasa kita di akhir sesi. Menarik. Penulis buku ini sendiri ngalamin pergeseran model itu kan? Betul. Si Debbie Allen cerita dia awalnya fokus di pay to speak, tapi terus pindah ke speak to sell, dan justru sukses finansialnya jauh lebih gede. Ternyata ada ilmunya sendiri, ada strategi gimana cara jualan dari panggung yang etis dan efektif. Itu dibahas juga di buku. Selain bicara langsung, gimana kalau jualannya online? Buku ini bahas penjualan produk atau program high-end yang harganya lumayan tinggi secara online. Ini bisa lewat teleseminar, seminar via telepon, atau webinar, seminar video online. Format ini bikin kita bisa jangkau audiens global. Biasanya dimulai dengan sesi pratinjau gratis dulu buat narik minat dan bangun kepercayaan sebelum nawarin program berbayarnya. Teleseminar dan webinar. Jadi ini cara jual program mahal tanpa harus ketemu langsung ya? Tepat. Ada juga konsep menarik namanya VIP Days. Ini program 1 hari penuh yang intensif banget, bisa virtual atau tatap muka. Kita kerja dekat banget sama satu klien buat capai hasil spesifik dengan cepat. Ini bisa jadi sumber pemasukan lumayan gede dalam waktu singkat buat kita dan buat klien yang dapat solusi cepat. Intensif 1 hari. Kedengarannya oke juga buat klien yang butuh hasil cepat. Apalagi opsi monetisasinya. Bikin acara atau workshop sendiri. Ini risikonya lebih gede karena kita nanggung semua biaya, tapi potensi untungnya juga paling gede karena 100% penjualan masuk ke kita. Saran buku ini sih, mulai dari acara kecil dulu buat belajar seluk-beluknya. Terakhir, nulis buku. Ini seringnya lebih jadi alat pemasaran dan bangun kredibilitas yang kuat banget daripada sumber duit utama. Dan pemasaran buku itu penting banget, bahkan harus dimulai sebelum bukunya kelar ditulis. Kabar baiknya, sekarang kan bisa nerbitin sendiri ya, self-publish dengan lumayan gampang. Wah, banyak banget ya jalurnya, sampai bingung mau mulai dari mana nih. Nah, justru itu intinya. Poin penting yang ditekankan buku ini adalah bangun berbagai aliran pendapatan atau multiple streams of income. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Ini ciri khas ahli yang sukses finansial dan juga para milioner. Disaranin buat bikin rencana visual, kayak diagram lingkaran gitu, buat target pendapatan tahunan kita. Terus alokasiin persentasenya dari tiap aliran, berapa persen dari coaching, dari produk digital, acara, buku, mungkin afiliasi, dan lain-lain. Ini bantu kita tetap fokus dan proaktif ngembangin sumber duit yang beragam. Bikin rencana visual, itu tips praktis bagus buat jaga fokus. Selain diversifikasi pendapatan, ada lagi nggak kunci sukses monetisasi ini?
Ada dua hal mendasar lagi yang ditekankan. Pertama, selalu fokus buat nawarin solusi untuk masalah nyata klien kita. Ingat ya, orang itu nggak beli waktu atau keahlian kita doang, mereka bayar buat dapat solusi, jalan pintas, atau transformasi yang mereka pengenin. Makin gede masalah yang kita selesaikan, makin tinggi nilai yang bisa kita tawarkan. Oke, fokus ke solusi, bukan ke diri sendiri. Yang kedua apa? Berani meminta. Buku ini ada bab khusus judulnya Get Your Ask in Gear. Ini maksudnya berani minta penjualan setelah kita kasih nilai, berani minta testimoni atau referensi dari klien yang puas, terus juga paham dan percaya sama nilai yang kita tawarkan, jadi nggak ragu nentuin harga yang pas. Dan pastinya hadapi dan atasi rasa takut ditolak, yang pasti sesekali akan kejadian. Berani meminta. Ini balik lagi ke soal pola pikir tadi ya. Dan soal referensi, sepenting apa sih itu? Penting banget. Referensi atau word of mouth itu sering jadi sumber klien terbaik. Buku ini nyaranin buat minta referensi secara sistematis, jangan nunggu aja. Bisa juga kasih semacam reward atau insentif kecil buat klien yang kasih referensi sampai jadi klien baru. Jalin hubungan baik nggak cuma sama klien, tapi juga sama ahli lain di bidang kita atau bidang terkait. Mereka bisa jadi sumber rujukan berharga. Testimoni, apalagi bentuk video, sama endorsement, dukungan tokoh lain, misal buat buku, itu emas banget buat bangun kepercayaan. Luar biasa sih ini. Banyak banget strategi konkret yang bisa diambil. Jadi kalau kita rangkum nih, jadi ahli yang dibayar mahal itu bukan mimpi di siang bolong ya? Sama sekali bukan. Sangat mungkin dicapai kok. Tapi ini bukan sulap atau untung-untungan aja. Ini hasil dari kombinasi yang disengaja. Pola pikir yang benar, berani, positif, fokus solusi. Bangun merek pribadi yang kuat dan otentik, terapin strategi visibilitas yang cerdas, baik offline maupun online, dan yang paling penting, ngerancang model monetisasi yang beragam dan terencana. Ini semua keterampilan dan strategi yang bisa dipelajari dan diterapin sama siapa aja yang komitmen. Sebuah perjalanan yang butuh strategi dan kerja keras ya, tapi hasilnya sangat menjanjikan. Terima kasih banyak nih untuk pembedahan yang mendalam ini. Sama-sama. Sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pemikiran lanjutan yang bisa Anda renungkan, yang dibangun dari inti buku ini. Selain terus ngasah keahlian teknis di bidang Anda, gimana caranya Anda bisa terus berinovasi dalam cara Anda memberikan nilai dan memecahkan masalah buat klien. Di tengah pasar dan teknologi yang berubah cepat banget, gimana caranya Anda memastikan diri nggak cuma relevan, tapi mungkin malah nggak tergantikan. Ini lebih dari sekedar jadi ahli, tapi jadi inovator nilai yang berkelanjutan. Menjadi inovator nilai. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat kita semua renungkan dalam perjalanan profesional kita ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak pembahasan kita kali ini, menggali strategi dari The Highly Paid Expert D.B. Allen. Semoga wawasan ini kasih Anda inspirasi dan langkah konkret buat perjalanan Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.